Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan budi syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka pengausan pada malam hari ini. Pada malam hari ini akan membahasnya tentang di dalam kitab Nurjati. Kita semua ini akan membahas di dalam kitab Nurjati. Nur itu cahaya, jadiku diriku umat manusia. Kita semua ini akan membahas tentang perjalanan umat manusia. Di dalam kitab Nurjati bunyinya lakunnah. Lakunnah ini yang jalannya, maknanya, yaitu lam jaberlah maknanya jalan, kapasekum maknanya ujung, nun tejid ing perjalanan ing saking gustine. Kita semua ini akan berjalan di dalam perjalanan yang ditunjukkan oleh Gustinya. Karena di dalam lam jaberlah maknanya jalan. Kita semua ini hidupnya itu adanya di jalan. Tentang kehidupan umat manusia itu adanya di jalan. Tentang ilmu juga adanya di jalan. Karena tentang jalan itu banyak maknanya. Ada jalan kehidupan dan jalan ilmu. Kita semua ini akan membahas tentang jalan kehidupan dan jalan ilmu. Karena kita semua ini butuh jalan dan butuh ilmu bila ingin hidup. Karena kita semua ini bila tidak ada hidup, pasti tidak memiliki ilmu. Bila tidak memiliki ilmu, umat manusia itu dipastikan tidak bisa hidup. Karena umat manusia di dalam dunia ini diharuskan memiliki ilmu. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Bila umat manusia ingin hidup harus memiliki ilmu. Bila umat manusianya
memiliki ilmu dipastikan bisa hidup. Bila umat manusia tidak memiliki ilmu dipastikan tidak bisa hidup. Paham tidak para jamaah? Kalau para jamaah paham, bentar saya pertanyakan. Karena umat manusia itu bisa hidup karena ilmu. Jadi umat manusianya bisa hidup karena ilmu apa para jamaah? Ilmu kehidupan. Oh, ilmu kehidupan. Kalau umat manusia bila ingin hidup bukan ilmu kehidupan. Karena umat manusia itu hidup karena jalan. Ilmu juga karena jalan. Hidup umat manusia itu karena ilmu dan karena jalan. Bila umat manusia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki jalan, mana mungkin bisa hidup? Sebenarnya jawabannya begitu. Jangan jawabannya ilmu kehidupan. Ya kalau ilmu kehidupan umat manusianya itu udah hidup dari Sang Pencipta. Tapi ingin hidupnya itu caranya bagaimana? Caranya itu dari ilmu dan dari jalan. Benar atau tidak para jamaah? Ntar saya kasih contohkan. Umat manusia bila udah lahir kan itu diurusi atau yang ngurusi itu kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya itu dipastikan mengasih jalan dan mengasih ilmu terhadap anaknya. Si jabang bayi itu belum bisa makan sendiri. Lalu yang mengasih jalan dan yang mengasih ilmu itu dari kedua orang tuanya. Jadi bisa hidup umat manusianya itu karena ilmu dan karena jalan. Bila umat manusianya udah besar sekitar umur 4 tahun atau 5 tahun dipastikan bisa makan sendiri. Bila masih umur 1 bulan atau 2 bulan atau 1 tahun masih dikasih makan, masih dikasih jalan oleh kedua orang tuanya. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini mengerti tentang jalan ilmu dan jalan kehidupan umat manusia. Umat manusianya itu bila ingin hidup pasti ada jalan. Bila ingin hidup pasti ada ilmu. Hidup itu bermacam-macam ragam. Umat manusianya itu hidup itu bukan karena makanan saja. Umat manusianya itu hidup itu bermacam-macam ragam caranya. Jadi kita semua ini bila umat manusia ingin hidup karena jalan, ingin hidup karena ilmu. Karena segala sesuatu itu tergantung di dalam kapaseku, maknanya ujung. Ujung-ujung umat manusia di dalam dunia ini tentang ilmu, tentang jalan itu adanya di mana para jamaah? Perjalanan. Kok adanya di perjalanan? Segala sesuatu umat manusia itu segala sesuatu umat manusia di dalam kapaseku maknanya ujung. Jadi ujung-ujung umat manusianya itu terletaknya di mana para jamaah? Terletaknya terhadap Sang Pencipta. Itulah ujung-ujung umat manusia yang terlahir itu adanya di dalam Sang Pencipta.
Karena kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu, perbuatan-perbuatan umat manusia, entar yang menentukan itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusianya. Kalau di dalam lam maknanya jalan, kapaseku maknanya ujung. Umat manusianya itu hidupnya di jalan. Umat manusianya itu ujungnya itu di mana para jamaah? Ujungnya itu dipastikan terhadap Sang Pencipta. Karena tentang penentuan segala sesuatu itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Itu kalau penentuannya. Tapi kalau tentang hidup umat manusia, perjalanan umat manusia, itu tergantung umat manusianya, jalannya yang mana yang dipilih. Tapi kalau penentuan yang paling ujung itu dipastikan terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam nun tasjid ing perjalanan ing saking Gusti nih. Karena di dalam nun jaberna tasjid ing perjalanan ing saking Gusti nih. Kalau nun tasjid ing perjalanan ing petunjuke. Jadi kita semua ini di dalam ing perjalanan ing saking Gustine, ing perjalanan ing petunjuke. Karena segala sesuatu umat manusia itu pasti ada petunjuknya dari perjalanan-perjalanan Gustihnya. Kita semua ini dari rumah ke sini ingin mencarinya ilmu. Ilmu itu adanya di jalan. Hidup pun adanya di jalan. Jadi kita semua ini segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusianya itu adanya di jalan semua. Jadi kita semua ini bila mencari ilmu harus memegangnya itu apa para jamaah? Iman, takwa, tawakal. Kok jawabannya iman, takwa, tawakal? Itu jawabannya kurang pas dan kurang benar. Kita semua ini di dalam mencari ilmu, umat manusianya itu harus memegangnya itu terhadap apa para jamaah? Oh, nggak ngerti lagi. Umat manusia bila ingin mencari ilmu, yang dipegang itu harus jalannya. Umat manusia itu bila mencari ilmu itu yang dipegang itu harus jalannya. Karena ilmu itu bermacam-macam ragam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang suci perjalanannya, ada yang tidak. Ada yang mulia, ada yang tidak. Jadi yang dipegang umat manusianya itu harus jalannya. Karena umat manusia itu harus memiliki pegangan-pegangan di dalam perjalanan-perjalanan mencari ilmunya. Benar atau tidak para jamaah? Kalau udah dikasih tahu paham tidak? Tadi belum paham-paham. Ada yang bilang iman, takwa, tawakal. Ada Sang Pencipta. Yang aslinya umat manusia bila mencari ilmu itu yang dipegang itu jalannya. Jalan itu banyak. Jalan umat manusianya, jalan tujuannya, jalan hati dan pikirannya. Apakah mencari ilmu ini jalannya hati dan pikirannya itu baik atau tidak? Itu tergantung umat manusianya. Itu tergantung perjalanan-perjalanan umat manusianya mencarinya tentang apa. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu adanya di jalan.
Jadi kita semua ini hidup dan mencari ilmu adanya di jalan. Saya berulang-ulang kali ini supaya para jamaah ini paham. Karena umat manusia mencari ilmu itu bukan iman, takwa, tawakal. Bukan terhadap Sang Pencipta. Kalau mencari ilmu itu tergantung jalan umat manusianya itu sendiri. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini udah paham. Tadinya para jamaah ini bingung dan blenger. Karena disangkanya perjalanan-perjalanan umat manusia yang dipegang iman, takwa, tawakal. Yang dipegang Sang Pencipta. Ya kalau Sang Pencipta itu tidak usah dipegang, udah ada di diri umat manusianya itu sendiri. Karena udah menyatu terhadap diri umat manusianya itu sendiri. Karena umat manusianya itu karena ada rasa, karena ada nama. Namanya itu Sang Pencipta itu ada ing rasa, rasanya terhadap umat manusia. Sang Pencipta itu tidak usah dipegang. Karena Sang Pencipta itu udah menempel sendiri. Iman, takwa, tawakal juga tidak usah dipegang. Kalau iman, takwa, tawakal itu harus dijalankan, bukan dipegang. Kalau dipegang bisa enggak iman, takwa, tawakal oleh diri umat manusia? Bisa. Dipastikan tidak bisa. Kalau udah diuraikan, paham tidak para jamaah? Kalau iman, takwa, tawakal itu jangan dipegang, tinggal dijalankan. Karena kalau iman, takwa, tawakal dipegang itu tidak ada gunanya. Yang ada gunanya itu dijalankan. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini paham tentang iman, takwa, tawakal. Jadi Sang Pencipta dan iman, takwa, tawakal ini jangan dipegang. Cuman hanya sekedar dijalankan saja. Karena iman, takwa, tawakal bila tidak dijalankan itu tidak ada gunanya. Dipegang seerat apapun keyakinan kita itu tidak ada gunanya. Benar tidak para jamaah? Kalau Sang Pencipta pun bila dipegang itu tidak ada gunanya. Yang bisa dirasakan itu tinggal dijalankan lalu dirasakan. Karena Sang Pencipta itu ada ing rasa lalu namanya ada di diri umat manusia. Berarti Sang Pencipta dan iman, takwa, tawakal itu jangan dipegang, tinggal dijalankan, tinggal dirasakan. Itu yang lebih baik, itu yang lebih berguna. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Iman, takwa, tawakal dan Sang Pencipta itu wajibnya dirasakan, wajibnya dijalankan atau dipegang para jamaah? Alhamdulillah tadi dipegang. Jadi kita semua ini umat manusia terhadap iman, takwa, tawakal dan Sang Pencipta ini tinggal dijalankan saja, tinggal dirasakan saja. Karena di dalam akikah itu keikhlasan, keridhoan kita semua ini. Kita semua ini dari rumah ke sini mencarinya ilmu dan keilmuan. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, mencarinya ilmu dan keilmuan ini keikhlasan, keridhoan atau tidak para jamaah? Sekali lagi, mencari ilmu ini di dalam perjalanan umat manusia
Itu di dalam keikhlasan atau keriduan kita semua ini atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, jawabannya keikhlasan dan keriduan. Segala sesuatu umat manusianya itu semuanya tergantung keikhlasan keriduan. Tentang ilmu, keikhlasan keriduan. Tentang sedekah jariyah, amal jariyah juga, tentang itu keikhlasan keriduan. Tentang contohnya selamatan kalau memiliki anak. Selamatan itu ada yang menyarankan bila anaknya lelaki itu harus kambingnya 2. Kalau perempuan kambingnya 1. Itu penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Yang benarnya itu bila umat manusia udah memiliki seorang putra atau seorang anak udah lahir, lalu wajib yang pertama kali itu dikasih nama. Lalu yang keduanya itu tentang selamatan atau bersyukur terhadap Sang Pencipta. Tentang bersyukurnya itu tergantung keikhlasan keriduan kedua orang tuanya. Bila mampunya itu 1 telur dan nasinya 1 piring lalu dikasih nama, itu udah sah dan udah benar. Karena wajibnya kedua orang tuanya itu yang pertama kali yaitu mengasih nama. Dan yang keduanya keikhlasan keriduannya itu harus disyukuri dan diselamati. Itu semampunya. Mampunya telur 1, alhamdulillah dengan nasi. Yang penting udah dikasih nama. Bila umat manusianya menginginkannya seperti anak lelakinya kambingnya 2, kalau anak perempuan kambingnya 1, itu tergantung kedua orang tuanya mampu atau tidak. Jadi kita semua ini harus mengerti tentang makna akikah. Akikah itu maknanya keikhlasan keriduan kita semua ini. Apakah cara selamatannya ini sederhana semampunya? Apakah yang mewah? Kalau yang mewah harus kambingnya 2 bila lelaki. Kalau yang perempuan kambing yang 1. Itu kalau yang mewah. Tapi tentang keselamatan itu tergantung kitanya. Sang Pencipta itu tidak memaksakan tentang sedekah jariyah, amal jariyah atau selamatan atau syukuran. Itu kehendak kedua orang tuanya. Apakah mewah, apakah tidak. Bila ada orang yang tidak mampu bisanya, yaitu telur 1 lalu dikasih nama, lalu nasi putih. Itu tidak apa-apa, itu sah dan benar. Itu di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab saya. Kalau kitab-kitab yang lain itu tidak tahu. Karena umat manusianya itu berbeda-beda keinginannya. Kalau kitab Nurjati itu tergantung perjalanan umat manusianya, mampu atau tidak. Kalau kata kiai, kata ulama, kalau mengikuti kiai karo ulama itu harus yang mewah, harus yang megah. Kalau lelaki harus 2, kalau perempuan harus 1 kambingnya. Kalau menurut kitab saya di dalam kitab Nurjati tentang selamatan akikah itu maknanya keikhlasan keriduan kedua orang tuanya. Bila udah memiliki anak lelaki kata ulama dan kiai 2, perempuan kata kiai dan ulama 1. Jadi kita semua ini bila mampu ikutilah, bila tidak mampu jangan ikutilah.
Karena sesungguhnya tentang bersyukur atau tentang selamatan itu tergantung keikhlasan kedua orang tuanya, tergantung keikhlasan kitanya. Bukan kata ulamanya, bukan kata kiainya. Benar atau tidak para jamaah? Jadi saya uraikan tentang akikah. Ini udah paham tidak? Lah kalau udah paham bentuknya apa akikah itu para jamaah? Keikhlasan dan keriduan. Tentang keikhlasan keriduan diri kita ini adanya di mana para jamaah? Keikhlasan keriduan kita ini adanya di dalam hati, di dalam pikiran, lalu menggerakkan badan kita. Kita ini harus menggerakkan badan kita untuk menjalankan sedekah jariyah, amal jariyah tentang bersyukur atau syukuran atau selamatan. Bersyukur atau syukuran atau selamatan itu termasuknya sedekah jariyah, amal jariyah. Sedekah jariyah itu langsung makan, langsung dimakan. Kalau amal jariyah itu butuh proses. Kalau selamatan itu dipastikan ada yang langsung dimakan, pasti ada yang butuh proses. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini jawabannya selalu benar. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini adanya di jalan. Umat manusianya hidup di jalan kebaikan dan di jalan keburukan. Kita semua ini pada malam hari ini, kita semua ini di dalam perjalanan kebaikan-kebaikan. Karena pada malam hari ini kita semua ini sareng-sareng belajar di dalam pengawasan bumi bakti. Di dalam pengawasan bumi bakti ini tujuan yang utama yaitu mendapatkan barokah atau mencari barokah. Tentang barokah ini bermacam-macam ragam. Ada yang mendapatkan ilmu dan keilmuan dan ada barokah-barokah yang lain. Jadi tentang pengawasan bumi bakti ini yang utama yaitu dipastikan mendapatkan barokah tentang ilmu. Lalu barokah-barokah yang lain. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan kebaikan-kebaikan pada malam hari ini. Besok lusa itu tidak ada yang tahu. Karena perjalanan umat manusianya itu pasti ada perubahan-perubahan di dalam perjalanannya. Karena umat manusianya itu kadang di dalam perjalanan yang baik, kadang di dalam perjalanan kurang baik. Jadi kita semua ini pada malam hari ini, kita semua ini dalam keadaan di dalam perjalanan yang baik. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan kita ini, kita di dalam jamaah ini dipastikan ada tujuan yang tertentu. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Tujuan yang tertentu itu adanya di mana para jamaah? Oh, tujuannya ada di dalam hati, di dalam pikiran. Tujuan yang utama aslinya itu umat manusia itu bukan karena hati, karena pikiran. Kita semua ini dari rumah ke sini itu tujuan yang pertamanya itu mendapatkan barokah, menginginkan barokah atau mencari barokah. Bukan karena hati, bukan karena pikiran. Benar tidak para jamaah? Benar. Jadi kita semua ini harus mengerti tentang tujuan yang pertama kalinya atau yang utamanya. Kita semua ini di dalam jamiah bumi bakti ini yang pertamanya itu
tujuannya menginginkan mendapatkan barokah. Bukan karena hati, bukan karena pikiran. Lah kalau saya bertanyanya, kelawan keniatannya itu adanya di mana? Letaknya di mana? Baru jawabnya di dalam hati, dalam pikiran. Benar tidak para jamaah? Kan saya bertanyanya letak tujuan yang utamanya. Nah, kalau letak tujuannya utamanya, kita semua ini menginginkannya barokah-barokah dari pengawasan-pengawasan bumi bakti. Tentang barokahnya itu tidak tahu apakah ilmu dan keilmuan, apakah yang lainnya. Itu tergantung Gusti Allah, tergantung biidnillah kelawan ridho Gusti Allah. Apa yang diridhokan oleh Gusti Allah terhadap kita semua ini. Benar atau tidak para jamaah? Kalau udah dibolak-balik, paham tidak para jamaah? Karena umat manusianya itu yang paling enak itu dibolak-balik. Karena umat manusia itu hidupnya dibolak-balik semua. Tidak ada yang tidak dibolak-balik. Tahu nggak para jamaah? Tahunya tentang apa? Oh, tahunya tidak tahu aslinya. Kalau umat manusianya itu yang paling enak itu dibolak-balik semua. Contohnya ingin tahu nggak? Contohnya pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Entar kembali lagi ke pagi, siang, sore, malam lagi. Berarti umat manusianya itu hidup yang paling enak itu terbolak-balik terus. Jadi umat manusianya itu hidup di dalam dunia ini semuanya bolak-balik terus. Yang paling enak itu dibolak-balik. Benar atau tidak para jamaah? Kalau udah dikasih tahu, paham tidak? Pahamnya letaknya di mana para jamaah? Jawabannya nggak ngerti. Umat manusianya itu yang paling nikmat itu bolak-balik. Contohnya makanan di mulut. Nah, di dalam mulut itu kan bolak-balik. Kalau belum lembut kan nggak bisa dimakan. Apa enggak para jamaah? Jadi umat manusianya itu pikirannya jangan ngeres. Saya bilang bolak-balik pikiran langsung ngeres. Karena umat manusianya itu pasti ada pagi, siang, sore, malam. Antar kembali lagi bolak-balik lagi siang, pagi, sore. Begitu lagi. Jadi umat manusianya hidup itu yang paling enak itu bolak-balik. Makan pun bolak-balik. Kasih sayang bolak-balik. Jadi kita semua ini yang paling nikmat itu bolak-balik. Contohnya terhadap suami istri. Istri menyayangi suami, suami menyayangi istri. Jadi umat manusia yang paling nikmat, yang paling indah di dalam dunia ini itu bolak-balik. Kasih sayang bolak-balik yang paling nikmat. Makanan bolak-balik. Jadi kita semua ini hidupnya juga bolak-balik. Karena di dalam kitab Pancarep Sejatining Urip, umat manusianya itu hidupnya bolak-balik. Tahu nggak para jamaah? Tahunya tentang apa? Saya kira tahunya kotak lagi ntar. Umat manusianya itu tentang kehidupan pun bolak-balik. Karena di dalam dunia ini semuanya bolak-balik. Di dalam kitab Pancarep Sejatining Urip, umat manusianya itu dipastikan bolak-balik.
Lah tentang bolak-baliknya umat manusia tentang kehidupan, paham tidak para jamaah? Kalau belum paham, ingin tahu enggak? Lah kalau ingin tahu, ntar saya kasih tahu. Kalau jawabannya entar bisa enggak? Bisa. Benar enggak? Benar. Ya saya enggak jawab. Kalau ingin tahu, saya kasih tahu. Umat manusia hidup di dalam dunia ini semuanya bolak-balik. Di dalam kitab Pansurep Sejatine Urip itu, bila ada yang lahir, dipastikan ada yang mati. Bila ada yang mati, dipastikan ada yang hidup. Jadi umat manusianya itu terbolak-balik semua tentang kehidupan. Orang hidup pasti ada orang mati. Nah kalau udah orang mati, dipastikan ada yang menyusul lagi tentang kehidupannya. Ada yang lahiran. Itu umat manusianya itu semuanya bolak-balik. Jadi umat manusia tentang hidup bolak-balik seperti itu. Pasti ada yang mati, pasti ada yang hidup, pasti ada yang tidak kembali, pasti ada yang kembali. Kembalinya itu tentang yang belum diciptakan entar diciptakan, yang udah diciptakan entar tidak kembali karena udah di alam kubur. Benar ada tidak para jamaah? Kita semua ini hidup di dalam dunia ini di dalam non tasjija berna ing perjalanan ing saking gustihnya. Itu tergantung perjalanan ing saking gustihnya. Karena di dalam kapasekum maknanya ujung. Umat manusianya itu di dalam perjalanan umat manusianya itu pasti ada ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujung umat manusianya itu tentang apa para jamaah? Kematian. Oh, tentang kematian. Kalau tentang kematian, bila umat manusianya udah hidup, pasti ujungnya mati. Itu seperti itu. Bila umat manusianya itu di dalam ing perjalanan ing saking gustihne, itu di dalam ujungnya. Jadi umat manusianya itu ujung-ujungnya itu menunggu, bukan mati. Bukan. Umat manusianya itu menunggu hidup, menunggu perkembangan, menunggu mulia. Tentang kematian itu ada waktu-waktunya. Bila menunggu itu belum waktunya. Kalau udah waktunya dipastikan. Kalau menunggu itu belum waktunya. Benar ada tidak para jamaah? Contohnya umat manusianya tentang menunggu malam hari, tengah malam. Kan berarti belum malam. Berarti menunggu malam. Kalau umat manusianya tentang hidup dan kematian itu udah ada waktu-waktunya. Bila ada waktunya dipastikan, belum ada waktunya belum dipastikan. Kalau menunggu itu belum pasti. Benar ada tidak para jamaah? Karena tentang menunggu itu banyak tentang perjalanannya. Nunggu rezeki bisa, nunggu faidah bisa, nunggu pintar juga bisa, nunggu orang juga bisa. Itu segala sesuatu umat manusianya itu kita semua ini hobinya. Kalau kebanyakan orang itu hobinya menunggu. Kebanyakan orang. Karena umat manusianya itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya itu umat manusianya itu harus menunggu. Ada yang menunggu giliran, ada yang menunggu waktu, ada yang menunggu yang lainnya. Karena yang menunggu giliran dan menunggu waktu itu bermacam-macam ragam. Kalau menunggu waktu, ada yang menunggu waktu mati, ada yang menunggu waktu hidup. Nah, tentang giliran juga sama. Ada yang giliran hidup, ada yang giliran mati.
Jadi tentang waktu, tentang giliran, tentang nunggu itu berbeda-beda macam. Kalau udah diuraikan tentang ini, para jamaah paham tidak? Paham. Pahamnya tentang apa para jamaah? Menunggu manusia kehidupan kematian. Oh, menunggu kehidupan umat manusia dan kematian. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya giliran menunggu waktu. Karena di dalam dunia ini adanya cuma 3. Giliran, waktu, menunggu. Karena umat manusianya itu yang dibuka itu ada 3. Alam rahim, alam dunia, alam kubur. Jadi kita semua ini ada 3, yaitu nunggu waktu, nunggu giliran. Nah, nunggu apa lagi? Jadi umat manusianya itu menunggu giliran waktu. Jadi kita semua ini di dalam dunia ini berputar tentang alam 3 yang dibuka, tentang godaan 3 yang dibuka. Umat manusia pun 3 yang dipegang, yaitu giliran, waktu, menunggu. Jadi kita semua ini yang dipegang itu harus 3, tidak ada yang lain. Karena umat manusianya itu bila pada waktu ini saya belum mendapatkan barokah, entar besok lusa tidak ada yang tahu apakah kita ini bisa mendapatkan giliran-giliran, apakah bisa mendapatkan waktu-waktu, apakah menunggu. Jadi kalau kita mendapatkan giliran, alhamdulillah. Kalau mendapatkan waktu, alhamdulillah. Kalau menunggu, alhamdulillah. Jadi umat manusianya itu yang dipegang itu ada 3. Menunggu, giliran, waktu. Lalu yang diucapkan harus bersyukur, alhamdulillah. Karena kita semua ini menunggunya masih hidup, menunggu waktu, menunggu gilirannya. Kalau kita semua ini menunggunya, kalau udah mati, entar bisa apa? Jadi kita semua ini yang dipegang kita semua ini harus 3. Tentang apapun. Umat manusianya itu yang dipegang itu harus 3. Umat manusia bila ingin selamat itu harus 3, yaitu iman, takwa, tawakal. Jadi kita semua ini di dalam dunia ini semuanya ada 3 tentang perjalanan-perjalanan yang harus dipegang. Tentang iman, takwa, tawakal. Iman itu meyakini bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Takwa itu menjalankan perintah-perintah dari Sang Pencipta. Tawakal itu di dalam ketekunan menjalankan perintah-perintah. Lah, kalau umat manusia diperintahkan oleh Sang Pencipta itu, wahai umat manusianya itu harus sabar, harus menerima tentang waktu, tentang giliran, tentang menunggu. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Kalau jawabannya benar, berarti udah pas. Karena waktunya udah lama, hampir 1 jam. Cukup sekian ceramah saya. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Silakan yang mau bertanya. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Bila ada kekurangan atau kehilapan ucapan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita semua ini umat manusia, pasti ada kehilapan, pasti ada kesalahan. Jadi saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa du'ina wa Muhammad
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa mazina bismillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi jami'il ahwali wal afat wa taqni wa jamal hajat wa tudun wa jami'i syaat wa tarfuna bi indaka ala darajat wa dubana surqatan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika bi qalimah min qabla jannati wa najatan hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.